ini ada teman yang tidak bisa bahasa Indonesia, tolong dikawal. Mungkin butuh earphone. Ya, saudara-saudara akan dibantu ya. Hari ini tahun baru, masih dalam suasana tahun baru. Kita mau nantikan urapan yang baru. Siapa yang mau menantikan urapan baru? New anointing coming soon. Haleluya. Oh, every day we need anointing. New anointing memperbarui kekuatan kita, perlindungan Allah, berkat Allah, protection Allah terus akan menyertai hidup kita. Itu sangat kita butuhkan. Bagaimana caranya? Saya percaya saudara adalah orang-orang yang dipanggil, yang dipilih Allah. Bukan saja Besaleel, bukan saja Aholiab di zaman mereka yang membangun rumah Allah. Kenapa cuma 2 yang dipilih? Dan diberikan hikmat yang begitu besar sehingga pekerjaan Allah terjadi dan terselesaikan. Saudara adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Kasih tahu kiri kanannya, kamu Kak Besaleel, kamu Kak Aholiab yang menjadi asistennya, biar semua siap. Saudara siap? Dipakai Tuhan. Katakan kiri kananmu, saudara akan dipakai Tuhan. Berapapun jumlah kita, kalau kita dipakai Tuhan, itu yang dahsyat. Amin. Haleluya. Hari ini izinkan saya share tentang urapan yang baru. Coba sama-sama katakan, interesting nggak? Urapan yang baru. Bukan saja tahunnya yang baru, tapi urapannya, semangatnya, kekuatannya makin mantap. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bagaimana caranya? Setiap orang kalau dapat sesuatu janji, katakanlah dijanjikan dari Jakarta dapat tiket ke Perth. Enak gak? Ya katakanlah dapat tiket tapi jangan sampai pesawatnya jatuh gitu kayak Sriwijaya ya. Tapi ini tiketnya benar loh, ke Perth. Waduh sayang ada virus corona gak bisa. Tapi andai kata ini tidak ada virus corona, dikasih tiket, caloknya itu berkata ini loh tiket-tiket, tapi caloknya gak pernah berangkat. Saudara mau menjadi pemegang tiket atau menjadi calok? Haleluya. Tentu pemegang tiket yang diberangkatkan, amin. Dan janji Tuhan bukan saja Jakarta, tapi Perth, surga. Haleluya. Sudah pegang tiket gak? Tiketnya gratis. Yesus Kristus telah bayar semuanya. Tinggal bagaimana kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan itu. Harus memiliki anointing yang baru. Amin. Kekuatan yang baru supaya kita tetap mampu menerobosi segala arus kesulitan ini. Haleluya. Oh, puji nama Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan lihat slide demi slide supaya saudara bisa lihat. Wow, ini bahasa Inggris didahulukan ya. Oke, bahasa Indonesia. Amsal pasal 3 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama, cukup besar? Kalau tidak lihat dari HP-nya ya. 2, 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Amsal 3 ayat 3. Bahasa Inggris silahkan dibacakan. 2, 3. Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man. Wow, di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, saudara akan diperkenankan. Kalau Tuhan yang menyertai dengan urapannya. Caranya gimana? Ayat tadi telah mengajar kita, kalungkanlah. Saya pinjam ini, anak saya punya. Ini bukan di Hawaii, dikalungkan. Siapa yang mau jadi? Contohnya, misalnya kalian yang baru datang, Peci dengan suami boleh maju ke depan. Tolong kalungkan kepada istrinya. Itu tandanya apa? Mengikat janji, iya kan? Oh, haleluya, silahkan. Ini teman yang baru, Peci dengan suaminya dikalungkan kepada istrinya. Wow, with love and faithfulness. Thank you very much. Silahkan duduk kembali. Mengalungkan kayak gitu, maknanya saudara bisa tahu. Kalau Tuhan bilang kalungkanlah kasih dan setia, itu maknanya dalam banget. Bukan berarti ambil liontin yang warnanya ada love and segala faithfulness gitu seperti yang sebelumnya. Gambar itu kan ada liontinnya, coba diputar sebelumnya yang bahasa Indonesia. Nah itu kan bagus banget ya. Bukan sekedar harus disediakan kalungnya yang bentuknya ada love, ada faithfulness, tetapi kita harus pakai, ikatkan diri kita supaya kedekatan Allah dengan kita itu sungguh nyata. Baru kekuasaan Roh Kudus
bisa masuk dan mengurapi kita, memenuhi kita. Ini yang dahsyat, saudara. Tidak ada yang bisa menolong kita, tetapi setiap orang yang mendengar, dikatakan berbahagialah yang mendengar dan melakukannya. Bagaimana caranya kita melakukannya? Kita mau tinggal di dalam kasih Allah. Memang gampang-gampang sulit untuk tinggal dalam kasih dan setia Allah, karena kita sendiri punya kasih, kita punya kesetiaan yang terbatas. Kadang-kadang campur baur. Ketika orang mengasihi kita, setia sama kita dengan gampang, kita mengasihi dengan setia, kita bisa mengasihi dan setia kepadanya. Tapi ada satu kisah tentang orang profesor. Tolong dilihatkan gambarnya. Saudara pernah ke Jepang, lihat gambar ini? Hachiko. Ini anjing yang sudah meninggal, yang sudah mati. Tetapi Profesor Ueno ketika menemukan anjing ini jenis Akita. Dia sangat pintar, sangat setia. Ketika ditemukan, dibawa pulang, dan dipikirnya, wah, menemani saya, bukan saja ditemani burung happy, ternyata ditemani anjing juga happy. Ada yang diajak bicara, ada yang diajak nyanyi, ya kan? Happy nggak kalau terus setia dengan saudara? Jadi profesor ini kalau pergi kerja tidak bawa mobil, pergi ke train, jalan bersama anjingnya. Pulang dijemput lagi oleh anjingnya. Ini anjing luar biasa setianya. Kalau anjingnya setia, mesti membuktikan kesetiaannya sejauh mana. Suatu ketika profesornya sudah meninggal, tetapi anjingnya tidak tahu karena dia kecelakaan di luar dan tidak sempat dimasukkan di rumah lagi. Akhirnya dikuburkan. Tetapi anjing ini masih setia menunggu di train station, jemput dan pulang lagi bertahun-tahun. Ini anjing luar biasa, sehingga orang Jepang membentuk satu peringatan, dan setiap visitor kebanyakan pasti mampir sana. Siapa yang pernah mampir sana? Dan saya kata iya. Di situ memang bukan karena kita kepingin kurang anjing di sini, tetapi karena maknanya terlalu tinggi. Kita mau diajar untuk menjadi orang yang faithful. Kelihatannya orang Jepang banyak yang faithful ya. Ya hanya Tuhan yang tahu luar dalamnya. Jadi Tuhan menginginkan kita juga lebih dari binatang ini, karena kita manusia yang diciptakan serupa seperti Allah. Jadi caranya bagaimana? Ketika kita menghadapi kasih yang luntur, kalau kasihnya lagi up, baru menikah, apalagi masih pacaran, wow, semuanya gampang untuk berkata I love you. Amin. Tetapi ketika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, itu yang namanya setia. Katakan love you forever. Amin. Coba bilang love you forever. Lihat ya, jangan kalah sama anjing. Lihat slide berikutnya. Haleluya. Ini aplikasi untuk mengalungkan kasih setia itu perlu diaplikasikan. Kebaca nggak yang kecil ini? Aplikasi yang pertama, kasih dan kesetiaan kepada Tuhan membuat anugerah melimpah terjadi dalam hidup. Dalam bahasa Inggrisnya, love and faithfulness to God make His grace become abundant in life. Jadi kalau kita aplikasikan, tidak ada yang bisa paksa kita. Tapi kalau kita terus berkata aku mau kalungkan, berarti mengikat janji, tidak mau ingkar janji. Amin. Apalagi berkhianat, tidak mungkin. Dan kita akan merasakan berkat yang melimpah terjadi dalam hidup kita. Bukan saja jasmani, tapi rohani. Itulah urapan baru, urapan yang terus diperbaharui, kekuatan, perlindungan, pertolongan yang selalu baru setiap hari. Mau menikmati berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh haleluya, ini hadiah yang terbesar yang Tuhan berikan kita di tahun ini. Biar setiap kita buka hati kita, jangan cuma aplikasikan yang pertama. Karena kalau yang pertama itu gampang, orang mengasihi kita, kita mengasihi dia. Orang setia sama kita, kita setia sama dia. Tapi yang kedua, bagaimana ketika orang tidak mengasihi kita, tidak setia sama kita? Tuhan bilang justru itulah bedanya anak-anak Tuhan menjadi bangkit dan bersinar, karena berbeda dengan orang dunia lainnya. Haleluya. Mau kuncinya saudara. Saudara lihat gambar itu, tidak kebetulan kami pernah ke sana. Ini restoran yang rupanya ada arangnya tapi harus dikasih api. Kalau kompor kita di rumah kan tidak ada arangnya, dikasih cek 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 nyala kan. Nah satu ketika kami masak-masak begitu, apinya itu tinggal bara, tidak ada lagi fire-nya, tidak ada lagi api yang menggebu-gebu, tidak matang-matang. Pernah nggak masak kayak gitu? Panggil dong orangnya, hei
ini kok lama ndak mateng. Kita kan waktunya makan cuma sejam. Kalau tidak matang-matang, aku pulang nanti masih lapar. Ya kan? Ada makanan mentah, ada makanan yang sudah jadian. Jadi gampangnya dia itu cuma cetek-cetek, colok, nyala lagi. Nah, orang yang mau mengikuti aplikasi yang kedua, coba lihat slide berikutnya, membutuhkan bantuan, kasih dan kesetiaan Yesus yang terus disemprotkan masuk ke dalam hidupnya sehingga dia terus menyala-nyala. Apapun yang masuk di dalam tempat api itu akan matang, akan menjadi baik, akan menjadi berhasil. Coba lihat, sudahkah saudara mengalunkan dan menuliskan kasih dan setia Tuhan dalam hidup saudara? Ini bukan soal kasih yang saudara miliki, tapi kasih Yesus yang sudah mati, membayar harganya untuk kita semua. Sudahkah saudara kalungkan? Caranya gimana? Bukan sekedar kalung yang seperti itu lagi, tapi duduk diam dalam hadirat Tuhan, supaya saudara bisa merasakan jamahan Tuhan. Tadi worship leader mengajak kita, biar kita bisa menyentuh Tuhan dan Tuhan menyentuh kita. Jamah dia. Ketika Tuhan ingin mempersiapkan khotbah ini disampaikan, aku dikasih tahu bahwa Yesus itu luar biasa, namanya dahsyat. Yesus berarti yakini dia, jamah dia. Amin. Dan dia selalu akan menolong kita. Itu sebabnya caranya menjamah dia, mendekatkan diri kepada dia. Coba lihat aplikasi berikutnya. Nah, slide berikutnya kita akan lihat tingkatkan jam sembahyang. Tidak ada jalan lain. Urapan akan terus datang apabila saudara tingkatkan jam sembahyang. Apapun yang rusak dalam hidup saudara, dia akan menjadi rata, lurus. Saya seringkali dalam doa pagi memberikan kesaksian demi kesaksian. Banyak orang pulang dari doa di upper room, hatinya langsung jadi teduh. Tadinya mau marah kalau anaknya tidak bersih-bersih kamar, sekarang dia bisa bilang dengan nice, nak bersihin dong kamarnya. Aman gak? Damai. Dunia jadi damai apabila kita memiliki urapan Allah. Cara bicaranya beda, senyumnya beda, tujuannya beda, apapun attitude-nya pasti beda. Rasakan itu. Jangan cuma ikut doa pagi online, apalagi tidak ikut. Ya kalau masih bisa doa sendiri lumayan, tapi kebanyakan kan ketiduran. Kalau di Palu tempat saya dibesarkan dalam iman, itu sejak tahun 82, saya hitung sudah berapa puluh tahun. Kita jalan kaki setengah jam untuk nyampe ke gereja dan terus berdoa sampai sekarang. Tidak ngantuk-ngantuk, saudara. Kalau semalam suntuk, kadang-kadang cuma saya, pendetanya dengan papa saya. Yang lain tidak mau ikut. Sekarang, penuh orangnya. Berapa puluh tahun, 40 tahun baru menuai. Kalau saudara berdoa belum menuai, tetaplah berdoa. Berdoa itu harus terus ditingkatkan jamnya, mutunya, kualitasnya, amin. Jangan berdoa ngantuk, oh amin Tuhan, sudah jam kerja. Kerjanya lebih kerjanya lebih diutamakan daripada Tuhannya. Tuhan itu merasa, aduh kenapa saya begini ya. Di nomor 2 kan dia cemburu gak Tuhan? Kalau suami dan istri menomor 2kan pasangannya, sedih kan? Tetapi kalau Tuhan di nomor 2 kan lebih sedih lagi karena dia mati untuk kita. Pasangan kita tidak pernah mati untuk kita, tapi Yesus pernah mati untuk kita. Kalau saudara mau tingkatkan jam doa saudara, apa yang saudara harus lakukan? Yang pertama, pandang Yesus. Yesus itu adalah yakini dia. Kalau bahasa Indonesia, J berarti jamah dia. Kalau E-nya entah apapun. Coba lihat yang selanjutnya. Lanjut lagi. Ya ini dia. Jadi entah apapun halangannya. S-nya setialah hanya kepadanya. Amin. Jangan dikhianatin Tuhannya. Ulangi renungkan firman Tuhan. Kalau S-nya sampai akhir hidup ini. Ibu Esther Sulaiman suka bilang ujiannya mendadak seumur hidup lagi. Kalau ini berarti kalau kita pandang Yesus, baca firman Tuhan seumur hidup. Amin. Jangan bilang sudah dibaca kok tamat sudah 10 kali. Baca terus. Karena kita tidak mampu menghafalnya. Ketika kita baca, kita makan, kita baca, kita dikuatkan. Urapan Allah akan mengalir lewat setiap vocab yang kita dengarkan. Amin saudara. Apalagi kalau beribadah, tambah semangat lagi. Karena dijelaskan, tidak semua orang menjelaskan itu hanya bicara. Itu dengan pergumulan doa saudara. Jadi saudara kalau hargai, saudara beruntung. Saudara dapatkan impactasinya. Beda kalau dengar cuma online. Untung kalau Indonesia
Online masih bisa dan tidak bisa datang seperti kita. Kita bisa datang seperti sekarang. Gunakan baik-baik dan panggil teman-teman saudara kalau saudara menerima urapan yang baru ini. Urapan bukan mengada-ada, tetapi ada kekuatan yang ampuh, yang dahsyat, yang mampu menggeser semua kesulitan hidup saudara. Kita kembali aplikasi yang ketiga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana mengaplikasikan yang ketiga ini? Dikatakan, bagaimana Anda bisa mengalungkan kasih dan kesetiaan pada hidup Anda. Jadi seperti yang saya katakan, tingkatkan jam sembahyang itu bukan mengada-ada, bukan logo yang saya dengarkan ketika 40 tahun lalu di gereja lama saya. Tetapi ini adalah kemauan Tuhan. Rumah Allah, tabernakel, dikerjakan oleh Behaliel dan Bezalel dengan Aholiab. Bezalel dan Aholiab dipilih Tuhan supaya rumah Allah itu terbangun. Saudara disuruh membangun bukan saja rumah bentuk gedung ini, tetapi orang-orang di sekitar kita. Pastor Johan sudah ajarkan kita menjadi pintu ikan. Jadi kita semua harus membawa mereka, muridkan dia. Jadikan sekalian bangsa itu muridku. Dan kalau kita bisa berhasil, itu namanya menaruh atau mengalungkan kasih dan kesetiaan itu kepada hidup kita masing-masing. Tidak gampang saudara kalau kita mau nginjilin orang, orangnya cuma, siapa lo? Sakit. Sedangkan bukan nginjilin, tagih utang aja, digituin sakit nggak? Ini bukan tagih utang saudara. Seperti nulis-nulis, ayo dong ke gereja dong. Ayo nak, ayo bu, ayo pak, ayo om, ayo tante, ayo opa, oma. Tidak ada yang mau ke gereja. Ini Nabi Nuh terjadi lagi kan? Dan saat-saat itulah Yesus akan datang kembali. Tetapi Nuh tidak ditinggalkan. Dia tetap selamat. Kalau saudara kerjakan, taruh kasih dan kesetiaan Allah itu dalam hidup saudara, pasti saudara akan selamat. At least saudara selamat. Tapi jangan lupa ceritakan. Dan caranya kalau saudara mengalami penolakan, masuk di dalam rumah Tuhan. Jangan cuma berada di halaman. Jangan cuma berada di mezbah korban. Oh, korban pujian oke. Korban persembahan, perpuluhan oke. Korban apa saja oke. Sosial banget, generous banget. Tapi Tuhan ingin kita bukan saja di situ. Kita perlu dibaptis, diajarkan. Hari ini setelah ibadah, semua anak-anak remaja, tunas remaja akan dimuridkan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kemudian menyusul akan dibaptis 3 orang dalam waktu dekat ini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. 1 jiwa bertobat. Beribu-ribu malaikat bersorak. Panggil saudara-saudara semua, teman-temanmu, suamimu, anakmu yang belum dimuridkan, belum menerima Yesus atau membaptiskan dirinya, biar semua mengalami keselamatan, kepastian, tiket ke surga. Jangan puas cuma sampai di sini. Kita harus masuk di dalam ruang suci. Ini belum maha suci. Tapi kalau kita suka dengan firman Tuhan, kita suka menjadi pelita, kita harus juga suka mezbah dupa, terus memberikan korban bakaran. Dupa yang berbau harum. Kadang-kadang cuma menyembah. Ibu Wati dulu kan agamanya bukan Kristen. Setelah coba doa di atas lantai 2, oh di sana itu ada doa. Saudara bisa datang setiap Selasa jam 10 sampai jam 12. Jumat juga jam 10 sampai jam 12. Itu tidak buang-buang waktu, itu menantikan revival. Ketok pintu sorga sampai Tuhan menjawab. Dan Tuhan itu tidak tuli. Tuhan sanggup untuk menjawab. Jangan merasa, aduh sudah sekian tahun kok belum dijawab-jawab. Pastor dibilang apa? Tahun ini akan dijawab. Minggu lalu dapat doa nubuatan, amin. Pegang janji itu. Siapa yang mau ikut rombongannya mendapatkan upah di surga, mari ikut sembahyang. Jangan bilang, ngapain sih nyanyi 2 jam, enak dengar kaset daripada dengar lagunya Ibu Mega. Ada orang yang ngomong gitu enggak? Ya enggak apa-apa, yang penting malaikat surga mendengar dan ikut memuji Tuhan. Kalau saudara ikut memuji Tuhan, saudara yang dapat kreditnya. Mau nggak nabung di sorga? Air matamu itu ditaruh di dalam kirbangnya Tuhan. Tanda kesungguhan bukan karena kita kesedihan, kurang jemaat, ayah sembahyang. Bukan. Kita mau supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Tidak ada yang bisa bicara dan mereka berubah. Hanya Yesus. Kalau Bapa tidak menarik mereka, siapa yang harus menyentuh hati Bapa? Air mata saudara. Kalau makin banyak air mata dikorbankan bagi Yesus, bagikan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dia tidak buta, dia rindu supaya semua dapat keselamatan. Bangsa-bangsa di sini,
membutuhkan air mata kita. Indonesia begitu gampang, apa saja dilakukan, bukan cuma bisnis, tapi pekerjaan Tuhan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Bukan karena mereka melarat, tetapi banyak sudah martir-martir. Air mata yang sudah dicurahkan. Ada teman saya yang dari Chaplin Street, dia koordinator di Armadale. Dia berkata, kaki saya ini satu sudah bukan tulang, tapi kayu, besi. Dia bilang, saya heran kalau di sini saya khotbah, saya bicara, tidak ada yang dengar. Kenapa kalau saya di Indonesia banyak sekali mujizat terjadi, banyak sekali marifat terjadi, kesembuhan ilahi walaupun di shopping center. Kenapa? Dia bilang begitu. Saya bilang kita perlu banyak menangis untuk kota ini supaya tanahnya tidak gersang, hatinya lembut, tidak berontak. Amin. Mau saudara? Spend time. Siapa yang mengasihi Tuhan, kasihi jiwa-jiwa. Karena Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi jiwa-jiwa yang tidak mampu membalasmu, itu sama dengan mengasihi Yesus yang sudah mati untuk kita. Aplikasi yang ketiga, coba lihat ya bahasa Inggris, mengenakan kasih setia Allah dan juga kesetiaannya. Biar setiap kita terus memiliki hati yang mau menyembah Dia. Menyembah itu tidak bisa cuma 10 menit. Doa pagi 10 menit yang mungkin tak apa-apa daripada tidak ada. Tapi Tuhan bilang, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga denganku 1 jam lamanya? Standarnya 1 jam. Kalau di gereja kami di Surabaya, jemaat itu disuruh doa 3 jam. Kalau calon hamba Tuhan itu disuruh doa 5-6 jam. Itu bukan cuma sembarang ngomong, tapi dahsyat. Begitu lewat di lorong gereja itu semua malam dingin. Kesembuhan terjadi, tidak usah dipegang. Saudara mau terjadi seperti itu, harus ada bayarannya. Saudara mau bayar harganya, tidak diminta lagi korban darah apapun keuangan kita, tetapi air mata kita korbankan bagi kerajaan surga. Bukan karena cengengesan atau terlalu air mata buayanya terlalu banyak, tetapi karena Yesus kepingin hatinya luluh dan bisa menarik orang-orang keras hati. Tahun ini kita terus berdoa semoga primary school Medington akan dibuka segera dan kita mulai menjadi tempat pusat hadirat Allah yang mau dan menolong mereka, karena terlalu banyak daerah ini yang belum mengenal Yesus. Mereka hidup di dalam kesakitan, penderitaan, dan sangat rendah ekonominya. Tiap hari berantem sampai jendela sudah pecah, panas kepanasan, tidak ada AC. Siapa yang bisa hidup tanpa damai, sukacita, dan kebenaran seperti itu? Tapi kalau Yesus dihadirkan dalam mereka, mereka akan berubah. Saudara, kalau siap, doakanlah ini. Ini bukan pekerjaan manusia, pekerjaan Tuhan. Coba kita lihat slide berikutnya. Jadi kalau kita tahu yang tadi dulu Yesus, memandang Yesus yang luar biasa, maka kita yakini Dia, touch Him, jamah Dia. Jadi kalau sudah menyembah, saya dulu waktu menyembah Tuhan dengan mama saya, kan setiap kali pulang sekolah saya lihat, mamaku di gereja lagi, berlutut lagi. Apa sih yang dilihat? Pendetanya bilang, pandang salib Yesus, pandang salib Yesus. Tapi itu meresap dalam hidup saya. Sekarang anak-anak kalau nemanin papa mamanya ke gereja, tidak pandang salib Yesus, pandang HP-nya, pandang game-nya. Lalu gimana next generation-nya bangkit? Amin. Waktu itu dibilang pandang Yesus, saya tidak tahu pandang, tetapi saya dengar hari ini, saya tahu betapa pentingnya kita pandang Yesus. Tutup semua mata saudara dan pandang Yesus. Saat itulah saudara menerima jamahan Yesus. Karena Yesus melihat kita nomor satukan Dia. Bukan iya-iya, tetapi kita harus yakini bahwa Yesus tahu segalanya. Dia akan menyatakan jamahannya, sentuhannya bagi kita. Entah apapun halangannya, whatever the challenge, obstacle might be, kita harus tetap terobosin. Setialah kepadanya, itu ya. Ulangi renungkan firman Tuhan sampai akhir hidup. Caranya gampang bukan? Sekarang waktunya. Saudara yang sudah datang di tempat ini, katakan kepada Tuhan dari hati saudara, kalau perlu dicatat, Tuhan hari ini saya komitmen dan memperbaharui komitmen saya, mau meningkatkan jam doa saya, bukan saja jamnya tapi kualitasnya. Tujuannya bukan saja untuk berkati saya. Tuhan terlalu banyak berkatnya untuk kita. Sekarang bagaimana Tuhan tolong supaya saya jadi berkat bagi orang lain. Dari situ visi Allah mengalir. Dari situ mata kita akan dibukakan.
Sehingga banyak jiwa-jiwa akan bergelimpangan datang dan kita tinggal memetik buahnya. Amin saudara. Ku bawa hidupku sekarang. Mari pemain musik maju ke depan bersama singernya. Kita nyanyikan slide berikutnya. Lagu ini bagus sekali karena urapan baru akan datang apabila saudara bawa hidup saudara sebagai kesimpulan dalam khotbah hari ini. Biar kita terus, ada lagunya Josti. Ya ini dia. Kita terus panjatkan doa ini. Ada bahasa Inggrisnya ya. I bring my life now. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbahmu kuserahkan seluruh hidupku. Penuhiku sekarang dengan urapan yang baru. Ini doa kita hari ini. Agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Urapan Allah mulai dari telinga kita, mulai dari mata kita, mulai dari ucapan kita. Kalau sudah sama menyentuh dan menjamah hadirat Allah, maka dia akan terus, channelnya akan bergema dalam hidup kita. Persoalan apapun akan terselesaikan karena hadirat Allah sanggup menghancurkan semua persoalan-persoalan kita. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Katakan kepadanya, aku bawa hidupku. Haleluya. Yesus. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbahmu kuserahkan seluruh hidupku.
buka hatimu. Biar hatimu